Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halda Fajriani dari kelompok 9 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Alpiani Putri. Kami dari kelas 03 SMJK 005 akan mempresentasikan mengenai keseimbangan perekonomian terbuka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka juga disebut perekonomian 4 sektor yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Dalam perekonomian terbuka diberlakukan di semua negara, menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Sebuah negara yang menganut perdagangan perekonomian terbuka apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Perekonomian terbuka terdiri dari 4 sektor. Yang pertama adalah sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua adalah sektor perusahaan yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga adalah sektor pemerintahan. Sektor pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan dan bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Yang terakhir adalah sektor luar negeri atau asing, yaitu yang melakukan transaksi ekspor dan impor. Penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy, yang disebut dengan the global economy. Beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan kondisi produk serta penghematan biaya produksi. Kelebihan perekonomian terbuka. Yang pertama adalah memudahkan suatu negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, memiliki banyak relasi. Yang ketiga, tidak tertinggal dengan berbagai perubahan yang ada. Yang keempat, memiliki akses harga produk, barang, ataupun jasa dengan lebih murah. Dan yang terakhir adalah sangat dipermudah apabila membutuhkan bantuan. Kemudian, kekurangan dari perekonomian terbuka. Yang pertama adalah berdampaknya kebijakan negara tertentu terhadap negara lainnya. Yang kedua, produk lokal kurang berkembang. Yang ketiga, ketergantungan dengan produk negara lain. Yang keempat adalah terdampaknya krisis moneter, dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah utang luar negeri. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Helda. Keseimbangan perekonomian terbuka mengenai keseimbangan pendapatan nasionalnya, yaitu ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Maka, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat atau AE akan bertambah sebanyak ekspor netonya, atau X dikurangi M. Adanya kegiatan ekspor dan impor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih karena tidak cukup hanya mengandalkan dari dalam negeri saja. Siklus aliran pendapatan. Pada gambar di samping, saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Faktor produksi atau tenaga kerja, alam, modal, dan entrepreneur yang disumbangkan ke sektor perusahaan. Aliran 2. Pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Aliran 3. Rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak pertambahan, nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposable sebagai pendapatan yang benar-benar dapat diperbelanjakan. Aliran 4. Pembayaran rumah tangga atau C karena melakukan pembayaran barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Aliran 5. Sebagai dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri atau impor, sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang jasa mengalir ke luar negeri. Aliran 6. Sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan
untuk mengeluarkan konsumsi ditabungkan atau S ke lembaga keuangan, bank atau non-bank. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Aliran 7. Investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan, tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut. Aliran 8. Dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dan investor. Aliran 9. Pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah. Aliran 10. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri dapat diekspor ke luar negeri, sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut. Aliran 11. Sebagai usaha mensejahterakan masyarakat, pihak pemerintah juga melakukan pembayaran transfer ke sektor rumah tangga, sehingga bantuan imbalan jasa ini merupakan bagian pemerintah rumah tangga yang menambahkan pendapatan disposibel. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. AS sama dengan AE atau suntikan sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada dua golongan. Ada dua golongan barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, yaitu I. Barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, atau Y. I. Barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. M. Pada penawaran agregat. AS perekonomian terbuka dapat kita simpulkan dalam formula AS sama dengan Y tambah M. Syarat keseimbangan terbuka. Keseimbangan dapat diperoleh ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, serta suntikan sama dengan bocoran. Barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari barang produksi dalam negeri dan diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Pengeluaran agregat atau AE terdiri dari C, I, G, X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Contoh soal, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD dengan pajak sebesar 25% dari pendapatan nasional, atau T sama dengan 0,2 Y, 1 sebesar 500, G sebesar 1000, ekspor X sebesar 800, dan impor M sebesar 10% dari pendapatan nasional 0,1 Y. Dimisalkan perekonomian akan mencapai tingkat tenaga kerja penuh pada Y sama dengan 6.000. Tentukan A. Fungsi konsumsi, B. Pendapatan konsumsi pada keseimbangan, C. Perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh apabila pajak diturunkan menggunakan asumsi nilai pajak pada kesempatan kerja penuh, yaitu T dengan pendapatan nasional sebesar 6.000. A. Fungsi konsumsi sama dengan C ditambah 0,8 Y dikurangi T. C sama dengan 500, 0,8 Y dikurangi 0,25 Y sama dengan 500 ditambah 0,6 YB. B. Pendapatan nasional pada keseimbangan. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M. Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dikurangi 0,1 Y. Y dikurangi 0,6 Y dikurangi 0,1 Y sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800, 0,5 Y sama dengan 2800. Y sama dengan 2800 atau 0,5. Y sama dengan 5600.
C. Perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh apabila pajak diturunkan menggunakan asumsi nilai pajak pada kesempatan kerja penuh, yaitu T dengan pendapatan nasional sebesar 6.000. Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Y sama dengan 500 ditambah 0,8Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dikurangi 0,Y. 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 buka kurung Y dikurangi T dikurangi 0,1Y. 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8Y dikurangi 0,8T dikurangi 0,1Y. 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 buka kurung 6.000 tutup kurung dikurangi 0,8T dikurangi 0,1 buka kurung 6.000 tutup kurung 0,8T sama dengan 6.000 ditambah 2.800 ditambah 4.800 dikurangi 600. 0,8T sama dengan 1.000. T sama dengan 1.000 per 0,8. T sama dengan 1.250. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.